Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa wal hasad ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha mardati wa sawabih wa qurbi min Allah ta'ala. نودي الفاتحة إلى سيدي الحبيب رسول الحبيب العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وجميع السادة العالمين. ثم إلى رسول الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وثم إلى روي الحبيب أحمد بن زين الحبسي ثم إلى روي ثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وعبد الله فيه والمتصدقين والمترددين إليه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الصراط المستقيم. الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين النافعين في الدين بجاه سيد المرسلين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam dan iman serta nikmat afiah kesehatan sehingga kita bersama-sama mengikuti pembacaan pelajaran kitab fikih yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan hidayah, petunjuk untuk bisa mengamalkannya dan menjadikan ibadah kita ibadah yang benar, yang diterima, sahihah wa makbulah indallahi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita berikan, kita sampaikan kepada guru besar, al-muallimul a'zam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu, yang telah menunjukkan kepada kita dari perkara yang gelap menuju perkara yang terang, serta keluarga dan sahabatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pelajaran kitab Ar-Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, pertama hendaklah kita niat, karena kita duduk di masjid di rumah Allah, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi nadhran lillahi ta'ala. Kita langsung saja, setelah kita mengetahui pembahasan wudu, fardu-fardu wudu, syarat-syarat wudu, kemudian solat, syarat solat, rukun solat, yang membatalkan solat kita sudah ketahui. Sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah di dalam solat, sunnah-sunnah di luar solat, sunnah-sunnah setelah solat.
Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa yanbaghi an ya'tiya bis-sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdah wa yanbaghi al-huduru wa huwa an ya'lama bima yaqul wa yaf'alu wal khushu'u wa huwa sukunul a'dha' wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ati wa tadabburu dzikri fa innama yataqabbalu Allahu minas shalah biqadril khudur wa yahrumur riya'u fis shalah wa ghairiha wa huwal 'amalu li ajlin nas. Artinya hendaklah seseorang itu jika dia sholat, hendaknya dia itu sepatutnya seyogyanya mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Karena untuk mendapatkan kesempurnaan sholat, yaitu dengan melaksanakan, mengerjakan sunnah-sunnahnya yang dikerjakan, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pahalanya orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mencintai Nabi, dan barang siapa yang telah mencintai nabinya, maka dia akan kumpul kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia kasiratun jiddan. Sunnah-sunnah di dalam solat ini banyak sekali. Ya, bahkan ada yang menyebutkan di sini di dalam solat saja ada 40 sunnah. Karena di luar solat ada sunnah-sunnahnya. Kemudian di dalam sholat ada sunnah-sunnahnya, dan setelah sholat juga ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya adalah kalau kita mengerjakan sholat, kita memakai baju yang putih. Itu diantara sunnah sholat. Menutup aurat wajib. Atau yang warna tapi tidak ada tulisan-tulisannya. Ya. Tidak ada tulisan-tulisannya. Kaosnya, ya, di belakang ada gambarnya. Gambar nama, tulisan pemain sepak bola atau gambar-gambar artis, ya itu sebetulnya tidak pantas lah kalau di dalam sholat. Ketika sholat jangan, ya. Sunnahnya pakai baju yang putih. Kenapa dipilih putih? Karena supaya tidak terganggu orang yang melihat, atau sampean yang melihat juga tidak terganggu. Jadi khusyuk. Ya. Kemudian memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi. Yang wangi, yang enak. Jangan dipaksa. Ya, pakai minyak wangi sunnah, tapi minyak wanginya baunya tidak enak, tidak senang sampean. Wis tidak apa-apa wis ya. Ada orang suka seperti melati atau tidak dipokso, no, jangan. Yang wangi, yang enak. Ya beli ya. Untuk ibadah yang bagus, yang enak, yang wangi. Kalau bisa yang bibit yang asli, bukan semprot. Karena di situ ada alkoholnya. Nanti ada pembahasan lebih afdal pakai yang apa namanya? Yang oles, yang tidak ada alkoholnya. Karena ada yang mengatakan alkohol itu, ada yang mengatakan najis, tapi alkohol di dalam apa? Di dalam spray minyak wangi itu tidak najis karena sedikit persennya.
Tapi selama ada yang mengatakan alkohol itu nggak boleh, najis, ya janganlah. Ya, kalau bisa hindari. Ya. Kemudian memakai siwak. Nah, tadi memakai minyak wangi. Apa sih fadilahnya? Apa keutamaannya minyak wangi? Katanya Imam Syafi'i mengatakan, man taba rihuhu zada aqluhu, wa man nadfa thawbuhu galla hammuhu. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, barang siapa yang suka wangi-wangian, yang baunya wangi, maka akan cerdas akalnya. Otaknya cerdas, pinter. Ya. Karena ketika minyak wangi itu tercium wangi, jadi pikirannya nyaman, bahagia, enak. Ya. Jadi termasuk mencerdaskan otak itu minyak wangi. Dan barang siapa yang bajunya bersih, ya, bajunya kaos dalamnya bersih, ya, kaos dalamnya 3 hari belum salin, bajunya 5 hari, sarungnya 10 hari, sholatnya tidak khusyuk, bau, tidak enak. Kemudian gerah kita, meskipun kita sudah mandi pakai baju kaos yang belum ganti, itu tidak enak, gerah. Akhirnya tidak khusyuk, hilang khusyuknya. Ya, sama kopiah ya. Kopiah lama tidak dipakai. Ketika lewat mau masang gini, udah kecium baunya. Nah, kalau bisa dicuci lah. Ya. Kan kopiah hitam tidak dicuci. Ya. Mestinya caranya naruh kopiah. Ini banyak orang tidak tahu, keliru. Orang kalau mau naruh kopiah, jangan begini. Jangan begini naruh kopiah. Katanya Sayyid Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor, kalau naruh kopiah begini, dibuka. Kalau naruh kopiah gini, cek ketok, rusuh gak rusuh, kotor gak kotor, cek ketok sampean. Ya enggak, maksudnya kalau naruh kopiah begini, kita mengharap, kita menadah, meminta rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuka, cok ditutup, karena ini untuk ibadah, buka. Yang kedua, supaya kita kelihatan ketika kita pakai, takut ada semut, takut ada kalajengking. Dan daru gini tahu-tahu dibuka, set, semut metu kabeh. Ya. Bisa juga, apalagi warna hitam. Nah, jadi naruhnya begini. Ya, naruhnya begini. Dan larangan dari guru-guru, khususnya yang ada di Hadramut, jangan meletakkan kopiah di dengkul. Jangan taruh begini, bahaya, tidak bagus. Taruh di dengkul, nggak ada orangnya, naruh begini, tidak boleh. Itu katanya nanti katanya bisa lumpuh atau bisa sakit, kena rematik atau perkara yang berkenaan dengan persendian. Nggak elok katanya. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi ada caranya ya. Naruhnya begini. Ya. Jadi kalau kotor kelihatan nanti ya. Biar dicuci. Itu afdalnya. Utamanya. Kemudian pakai siwak. Pakai siwak ini sangat dianjurkan ketika wudhu dan ketika sholat. Pakai kayu arok atau siwak. Ya. Ini termasuk sunnah yang dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Memakai siwak. Ini banyak orang yang tidak memakai siwak sudah. Kenapa? Cuman kayu. Ya, bukan masalahnya, bukan cuman kayu ya. Ini Nabi pernah pernah bersabda, Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in.
Kalau tidak, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan wajibkan suruh pakai siwak ketika sholat atau ketika wudhu. Kenapa? Apa? Ini kebersihan mulut. Kita berzikir, Allahu Akbar, baca Al-Quran, kita sholat, di dalam sholat itu memakai mulut. Kalau mulut kita bersih, Allah suka. Allah senang. Dan yang paling bau, yang paling cepat bau, basin, itu adalah colok mulut. Mulut. Kan ya? Jadi kalau bersih, jadi berzikir enak. Iya. Apalagi dia sering mengeluarkan darah dari gusinya, ini gampang nggak enak. Nah, jadi pakai siwak. Nanti cara megangnya begini. Nah, jadi gini. Kemudian diputer seperti angka 8. Ya. Kemudian siwak ini mencerdaskan otak, menghilangkan balgam, dahak. Kemudian menggampangkan ketika orang sakaratul maut, jika disiwaki gampang untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tidak mau pakai siwak, Ustaz. Mau pakai sikat gigi, pakai odol, tidak apa-apa. Setiap mau sholat mau odolan, tidak apa-apa sambil pakai siwak. Tidak apa-apa. Ya tapi kan masuk di sini bawa odol, sikat, sikat gigi. Ya pakai siwak sudah. Sunnah ini ya, sunnah. Jadi kenapa dijaga memakai siwak? Karena kebersihan mulut. Kita berzikir, kita ibadah semuanya dengan lisan, dengan mulut kita. Ketika bersih Allah suka. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu bersih dan suka kepada kebersihan. Ini tidak tahu yang hadir ada siwak enggak? Kemudian masih banyak lagi di dalam sunnah-sunnah sebelum sholat, memakai serban sunnah, ya. Memakai songkok, memakai imamah, atau kalau tidak pakai imamah, ini diniatkan seperti imamah, menutup kepala, itu boleh, ya. Kemudian membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, membaca qul rabbi a'udzu bika min hamadzis syayatin wa a'udzu rabbin yahdurun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas biar ikhlas sebelum sholat ini. Kemudian qul a'udzu birabbin nas supaya tidak was-was. Nah, banyak amalan-amalannya. Tidak sholat-sholat ya sebisanya lah, sebisanya. Setelah itu menghadap kiblat. Nah, kalau bisa ini bahaya ini. Handphone mau sholat di silent, dimatikan dulu. Ya. Karena ibadah menghadap kepada Allah lebih utama, lebih afdal dari semuanya sudah. Ya, matikan dulu. Taruh. Kalau perlu jangan dibawa sudah. Iya. Taruh di rumah. Berarti dibuka mbak bojo ya, dibawa tapi di silent ya. Kemudian taruh di kantong handphonenya. Kalau tidak taruh di kantong itu ada caranya, meletakkan barang ya, tas di dalam sholat. Ya. Lebih baik taruh di depannya atau ditaruh di tengah. Jangan taruh di pinggir gini sambilan sholat, hilang nanti. Ya. Atau taruh di bawah kaki biasanya, di bawah kaki. Kalau dompet, ya kalau taruh di tengah lebih enak sudah. Sebetulnya taruh di bawah kaki, tapi ketika sujud nanti pas takut setan di belakang, jadi ya kalau bisa
Dijagalah bagaimana caranya untuk menjaga kehusyuan. Untuk menjaga kehusyuan itu. Kalau boleh kalau bawa mobil, taruh di mobil barang-barangnya. Nah. Kemudian itu sebelum sholat. Ketika sholat, di dalam sholat, sunnah-sunnahnya setelah takbiratul ihram, dia membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai akhir. Inna sholati wa nusuki, itu pengakuan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengakuan sampean jenengan, hidupnya sampean untuk Allah, betul enggak? Ibadahnya untuk Allah, betul enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini betul-betul kita mengucapkan dengan lisan dan hati kita bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kemudian mengangkat kedua tangan, ya, ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan, ya, ini sunnah-sunnah semua ya. Saya singkat saja. Mengucapkan amin, amin, waladdallin, amin. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Fatihah dan juga sebelum membaca surat pendek yang di dalam salat. Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian suratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sunnah. Kemudian mengeraskan bacaan ketika sholat jahriyah di 3 sholat ya, dikeraskan bacaannya. Surat Fatihah sama suratnya. Sholat maghrib, isya, dan subuh dikeraskan. Kenapa dikeraskan? Apa sebabnya? Pertama, sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, alasannya di malam hari itu banyak makhluk hamba Allah yang gaib dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktunya ya. Kalau siang itu manusia. Kalau malam biasanya itu yang gaib, malaikat, jin, setan, itu keluar kalau malam. Karena kehidupannya, hidupnya ya malam. Ya. Kalau manusia kan tamak ya. Manusia ini tamak. Siang kerja, malam juga kadang kerja. Akhirnya kalah. Ya kalau siang itu dibuat ibadah kerja, malam dibuat istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna nahara ma'asya. Siang dibuat kerja, malam dibuat istirahat, full. Iya. Nah, ketika malam itu kehidupannya makhluk Allah yang gaib dikeluarkan, maka dianjurkan untuk bacaan kamu dikeraskan supaya tidak terjadi gangguan dari mereka, karena mereka kalau mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak akan bisa mengganggu. Jadi di malam hari dikeraskan bacaannya. Kalau di siang itu diantara mengapa dianjurkan, disunnahkan kalau sholat maghrib, isya, subuh dikeraskan bacaan Fatihahnya supaya tidak terganggu oleh makhluk Allah yang namanya setan, jin. Ya. Apakah siang? Berarti siang tidak ada setan jin? Ya ada juga, tapi tidak sebanyak malam. Tidak sebanyak malam. Ya.
Ya kalau siang itu sudah setan menjema seperti manusia kan sudah banyak ya. Ya. Kemudian disunahkan di dalam sholat berdiri, wajib malah bagi yang mampu ya di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah berdiri. Jok sakit sedikit, boyok loro sedikit, duduk. Sini duduk, semua duduk. Jangan. Ya. Ini di masjid sini bagus ini. Kursi tidak ada ya? Ada. Simpen aja. Jangan ditunjukkan. Gini loh. Masjid. Sampean tahu artinya masjid? Nopo artinya masjid? Nopo? Iya tempat sholat. Iya. Masjid itu kalau dari fiil dari sorofnya sajada yasjudu. Sajada yasjudu bersujud. Masjidun tempat bersujud. Kalau tempat bersujud. Bersujud itu pakai apa? Pakai dahi. Kalau sudah orang itu tidak pernah naruh dahinya di bawah karena dia sembrono, sakit sedikit tidak mau sujud, ya. Padahal jalan dia. Cuman kan beratnya itu biasanya bangun dari sujud ya. Mau bangun susah itu repot. Ya. Main bola kuat. Kalau sholat duduk. Loh. Nah ini kalau sudah tidak ada ya bukan ya artinya bukan masjid itu lagi sudah nanti tidak ada tempat sujud, tidak bersujud, tidak dibuat sujud. Padahal ketika sujud manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala paling senang kalau manusia itu bersujud karena anggota badan yang paling mulia ditaruh di bawah kepala. Ini yang paling mulia. Itulah kalau waktu mustajab adalah diantaranya ketika sujud. Agrabul abd ilallah fi sujudihi. Paling dekatnya seseorang kepada Allah itu ketika ibadah, ketika sujud. Nah, kemudian menurut kedokteran pun juga bagus ketika sujud itu urat darah-darah yang ada di atas ke bawah semuanya bangun itu bagus untuk saraf dan lain sebagainya. Nah, jadi usahakan jangan seneng sholat duduk, kebiasaan nanti. Ya apa Ustaz? Kalau saya sujud terus tidak bisa bangun, ya bangun terus duduk tidak apa-apa, kerjakan duduk sudah. Bisa. Ada sebagian orang tuh gitu. Jadi takbiratul ihram berdiri, sholat, rukuk, i'tidal, kemudian sujud, bangun dari sujud terus lungguh. Setelah duduk, gitu loh. Nanti sujud lagi, duduk lagi. Mau bangun itu susah. Kalau di kursi tidak bisa sujud sudah repot. Ya bukan tidak boleh. Tapi jadi kebiasaan. No. Eman, sir di dalam ibadah itu kan di dalam sujud kan. Ya. Jok suwe-suwe pisan kalau sujud, jangan lama-lama ya. Engko turu. Terlalu khusyuk sujud suwe, tak tangi-tangi, tak bangun. Kalau sholat sendiri, kalau sholat sunnah tidak apa-apa sujud lama. Tapi kalau jadi imam jangan. Ya, jangan. Karena kalau jadi imam itu nanti harus memperhatikan makmumnya. Ada yang tua, ada yang keburu, ada yang kebelet ngoyo, ada yang mau kencing, ada yang mau berak dan sebagainya ya. Itu sunnah-sunnah di dalam sholat.
duduk iftirash, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir duduknya, ketika tasyahud awal ada duduknya juga. Dan masih banyak ya, mungkin boleh ditanyakan nanti setelah ini. Kemudian setelah sholat ada sunnah-sunnahnya. Setelah sholat, assalamualaikum, disunnahkan untuk berzikir dulu. Ada zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bidayatul Hidayah sudah disebut semuanya. Membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, itu dari Nabi. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Biasanya dibaca habis maghrib dan habis subuh. Kemudian membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lagi. Itu sunnah. Saya terburu-buru saya. Ada, kalau mau diringkas tidak apa-apa, baca ayat kursi langsung. Ya, baca ayat kursi, kemudian baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ada riwayatnya juga itu, 10-10. Ada riwayatnya 10-10. Kalau terburu-buru sampean. Masih keburu-keburu, waduh sorone ya. Bangun, assalamualaikum, langsung bangun ya. Nerima telepon, halo, kepaten kau lah. Akhirnya macam-macam nanti kabar-kabar yang tidak menggembirakan. Barangmu hilang, ininya hilang. Kenapa? Tak berzikir. Zikir dulu yang betul. Baca doanya. Iya. Baca wiridnya. Baca doa, sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Supaya tidak terhijab doanya kepada Allah. Baca doa. Dah hafal, yang hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Madura, tak apa-apa. Ya Allah, terimalah solat saya ya Allah. Ya Allah, beri rezeki yang banyak kepada saya ya Allah. Ya, dekatkan jodoh saya ya Allah, beri saya keluarga sakinah mawaddah. Minta dalam solat, minta kepada Allah. Ya, meremah besambiannya, amin. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baca doa-doanya, dianjurkan juga untuk salaman, ya, bersalaman, juga sunnah. Ada bahkan riwayat kalau bersalaman habis asar sama habis subuh, ya, bersalaman. Karena tasafahu kata Nabi, fa innahu yudhibul ghil anggulubikum. Bersalam-salamlah kalian, karena itu akan menghilangkan kedengkian dan kesombongan di dalam hati kalian. Orang kalau mari tukaran, salaman dulu kan gitu anak-anaknya. Salaman. Kenapa? Karena ada hadisnya. Orang yang bersalaman akan menghilangkan kedengkian dan kesombongan di dalam hatinya. Ya, anak-anak kecil kalau tukarannya, mari tukaran, salaman, enggak mau, salaman. Ya, salaman senyum sudah ya, kalau sudah salaman senyum. Itu ada hadisnya, menghilangkan kedengkian, kebencian, salaman. Ya. Masih banyak sunnah-sunnah setelah sholat. Kalau bagi imam disunnahkan untuk menghadap kepada makmumnya, sunnah. Jadi menghadap gini. Ada riwayat menghadap begini ke makmum yang sebelah kanan. Riwayat begini. Bukan menghadap ke sini. Ya, moco dewe ku jenenge imam. Itu gitu. Meskipun sama istri sampean nanti. Kalau sama istri sampean ngadep wong ngene wis ya. Iya. Ada dua. Nabi kalau habis sholat menghadap ke makmum atau menghadap ke makmum yang sebelah kanan. Itu sunnahnya. Nah, setelah itu
Kalau sholat di rumah sama keluarga diajak duduk ya. Kalau perlu sampai enggak bangun dulu, Dek, buat no kopi, Dek. Ayo makan. Habis di tempat sholat itu sama baca hadis, 1 hadis, 2 hadis. Ya, biar tercipta kehidupan di keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Enak kalau begitu. Kemudian setelah kita mengetahui mengerjakan sunnah-sunnahnya, ini juga tidak kalah penting, harus diperhatikan. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas. Kalau sholat ibadah yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillahi wahdah, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Takbirnya, ibadahnya, sholatnya, bacaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima kecuali yang dia ikhlaskan, yang dia hadirkan di dalam sholat. Dan juga wayam bagil hudur, hadir di dalam sholat. Apa? Mengetahui yang dia baca, yang dia kerjakan, itu namanya hadir. Yang dibaca tahu. Tadi saya Ustaz kayaknya enggak baca surat. Berarti tidak hadir itu sholatnya. Saya dapat 1 rakaat apa 2 rakaat ya. Nah itu berarti tidak hadir sampean. Tidak hadir. Maka ada baik lalian gitu, ya wis sampean makmuman ae wis jadi imam sampean ya. Enak makmuman wis ya. Daripada lali apa. Bahkan ada guru saya mengatakan, ada di beliau guru yang cerdas, kalau ngajar itu tidak megang kitab ya. Sayyid Abdullah bin Sumit. Beliau mengatakan kepada kita, di antara untuk mencerdaskan otak. Cerdas. Orang bisa cerdas kalau sampean memaksakan dan khusyuk di dalam sholat, itu bisa cerdas sampean. Maksudnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihahnya dibayangkan artinya semuanya. Cok sekedar baca tok. At-tahiyatul mubarakatus salawat, itu artinya apa? Dibayangkan. Itu untuk apa? Mencerdaskan. Dan yang kedua, insya Allah tidak akan pikun. Tidak akan pikun, tidak lalian sampai tua. Cerdas, kuat. Ya, kalau kita kan sering lali sudah. Namanya, ya itu namanya saya lupa saya. Kalau wajahnya saya ingat. Oke gue ya. Sebentar, ini kalau belajar sama ini kita fikih, kita fikih apa bang? Darul. Ya lali ya. Ya memang manusia ya. Nah, di antaranya untuk mencerdaskan itu kita betul-betul apa namanya? Betul-betul di dalam sholat itu konsentrasi betul-betul dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan kita. Itu akan membawa kecerdasan. Dan itu perlu, pentingnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibayangkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan dibayangkan makanan ya. Ya. Ya, makanya kalau mau disunahkan sebelum sholat itu, kalau lapar makan dulu. Kalau ngelak minum dulu. Kalau sakit perut buang dulu. Kecuali mepet waktunya. Bahkan kalau ya ini bagi orang yang baru kawin ya, mau sholat terus ingat itu ya kerjaan dhisik. Ya. Nah itu sunnah. Tapi kecuali kalau sudah mau habis waktunya ya sholat wis ya. Kurang berapa Isya? Berapa menit? Masih jauh. Kurang 10 menit.
Kemudian khusyuk. Kalau hadir tadi menghadirkan sholat, bacaan dan gerakannya kita tahu, sadar. Kalau khusyuk, sukunul a'dha wa hudurul qalb wa tadabburul qiraah wa tadabbudud dzikir. Kalau khusyuk itu anggota badannya tidak banyak gerak. Itu khusyuk. Allahu Akbar. Ya, delok kono delok kene. Ada begitu itu. Ya. Nah, jadi jangan banyak gerak. Ya, tolak-tolak, gerak-gerak. Jangan. Dan menghadirkan hati. Tadabbur qiraahnya, tadabbur zikirnya, dipahami atau direnungkan bacaannya. Bacaan-bacaannya direnungkan. Kenapa? Fa inna ma yataqabbalallahu minas shalah biqadril khudur, karena Allah akan menerima salat orang tersebut sesuai ukuran dengan hadirnya. Kalau dia solat hadir di dalam rukuk, rukuknya tok diterima. Di dalam sujud, sujudnya tok diterima. Yang lain tak diterima. Loh, ini solatnya saya, ya apa Ustaz? Ya ketika takbiratul ihram tok sambian usyuk, ya wis itu yang diterima. Yang lain tak diterima nanti. Nah itulah. Ya kebanyakan solat kita ini perlu diistighfari. Astagfirullah. Makanya habis sholat biasanya orangnya apa sholatnya? Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Iya. Kenapa? Karena banyak ada khusyuk. Istighfar itu ada karena dosa, tobat, istighfar. Ada karena perbuatan ibadah yang belum sempurna, diistighfari. Banyak orang sholat, astagfirullah. Loh padahal mari sembahyang kok iya ada khusyuk saya Ustaz. Tidak sempurna sholatnya masih. Paling tidak sampean kalau mau sempurna sholatnya, sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kemungkinan besar paling yang diterima cuman berapa, tidak sempurna. Tapi kalau sholat jamaah, insya Allah diterima berkat jamaah. Karena ketika jamaah, imam khusyuk di dalam takbiratul ihram. Fatihah dah khusyuk imami. Iya. Cina enakno suara nih. Contoh. Makmumnya yang khusyuk Fatihahnya. Makmum yang kedua khusyuk rukuknya. Makmum yang ketiga yang di belakang rakaat yang kedua, sujudnya, i'tidalnya. Akhirnya karena bareng-bareng khusyuknya diterima sempurna di dalam keadaan makbulah sahihah, sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau kita beli 1 kilo, kalau kita beli 1 kilo anggur, kita ke pasar beli anggur, beli berapa? Beli 1 apa? 1 biji. Waduh iki. Tuku anggur 1 biji, anggurnya enak mungkin. Dilihat sama dia satu, diperiksa. Mbok piro regane 1 anggur? Sudah ada Mas, ambil aja Mas kalau cuma 1. Saya jual 1 kilo atau setengah kilo. Kenapa? Nah, tapi ketika kita beli anggur 1 kilo, saya mau beli anggur 1 kilo. Manis enggak anggurnya? Ya coba dirasa 1. Oh manis. Dilihat. Kurang lebih sudah diangkat semua 1 kilo itu. Di dalam 1 kilo itu ada yang kecut, ada yang ada yang tidak enak, ada yang bosok, rusak. Tapi berkatnya dia melekat ya di dalam hitungan 1 kilo ya. Jadi diangkat semua jadi baik. Begitu juga sholat jamaah, karena melekat dengan berjamaah bersama-sama diangkat sempurna ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima kabeh. Diterima semua. Nah, itulah berkat jamaah. Jamaah semakin banyak semakin bagus. Minimal 2, tidak apa-apa. 2. Nah, apa banyak lebih bagus. Kemudian wa yahrumur riya, dan haram kalau kita sholat riya, ingin dipuji.
Apa? Wahwal amalu li ajlin nas, beramal karena manusia. Mudah-mudahan insyaallah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kurang berapa menit? 5. Hah? 5 menit. Silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Monggo. Oh. Salat jamak, iya, monggo. Kenapa? Apa enggak? Ini bagi musafir. Kalau sholat jamak, qobliyah, ba'diyah, sunnah-sunnahnya apakah perlu dilakukan? Masih perlu dilakukan. Tetap dilakukan. Ya. Bahkan kalau mau dilakukan di dalam mobil boleh. Sholat sunnah di dalam mobil. Ba'diyah, qobliyah, witir di dalam mobil. Ya, saya nyetir. Kalau saya nyetir tidak bisa sampai rumah digodoi tidak apa-apa. Supaya istiqomah, belajar istiqomah. Tetap sunnah, tetap. Ya, kenapa? Boleh jamak, boleh qashar, diringankan supaya mungkin kalau bepergian kan capek itu dan sebagainya. Tapi sholat sunnah-sunnahnya tetap sunnah. Sunnah afdal. Jangan ditinggalkan. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah duha, witir, qobliyah, ba'diyah, walaupun musafir. Nabi Muhammad SAW. Ada caranya. Kalau sampean di mobil, kalau tidak nyetir, sholat di mobil. Sholat di mobil. Allah. Sholat di pesawat. Malah Habib Salim Asyatiri itu katanya lebih banyak. Kalau di mobil pasti sholat sampai sekian puluh rakaat di mobil. Sampai supirnya itu mau ngomong tuh tidak sempat. Tahu-tahu udah sampai. Udah tahu-tahu masuk mobil aja. Allahu Akbar. Mungkin mengqadai sholat sunnah yang kemarin kalau di musafir, kalau di jalan. Sampai ada bekas di mobil itu, di depan apa namanya, di depan dashboard ya. Itu ada bekas Habib sujud. Ada bekasnya di mobilnya Habib. 2 mobil atau 3 mobil itu ada bekasnya. Karena sering sholat sunnah di dalam mobil. Ya kalau di rumah pasti sholat sunnah, tapi kalau di mobil, kadang kan perjalanan ya. Kadang kita ke Jakarta atau ke, kan kalau sholat kan bisa banyak. Sholi sunat taubat, sholi sunat al-hajjah, sunat al-hajjah mana, hajjah mana. Kok akeh hajat gitu. Ya ini kan perjalanan nyari hajat, tidak apa-apa. Di pesawat, di bis, di sepur, kereta api boleh. Syiar sunnah. Ya. Monggo, ada lagi? Monggo. Sholat laki berjamaah. Jadi sholat sendiri, kemudian sholat sendiri, sama-sama sendiri. Tidak apa-apa, boleh. Cuman yang keliru yang kedua tadi itu yang datang. Mestinya yang datang yang kedua tadi itu langsung di belakangnya orang yang sholat pertama tadi itu. Makmuman langsung di belakangnya. Tidak usah ditepis gini ya. Tidak usah, meskipun sampai di belakang sudah dapat. Allah diniatkan masuk ke belakang, Allahu Akbar. Itu sudah makmum sudah. Langsung imam itu
yang tadi sholat sendiri itu diniatkan di hati imam, dapat pahala sudah. Dapat pahala. Oh, biar lebih sempurna sholat sendiri. Nanti setelah sholat saya sholat lagi ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi niatnya nanti jangan keliru. Mu'adah, mengulangi. Niat mu'adah nanti itu. Kenapa? Karena kalau sudah sholat duhur, sholat asar, tidak boleh sholat lagi. Jadi niat mu'adah, mengulangi. Karena sebab jamaah. Kalau tidak mu'adah tidak boleh. Sholat 2 kali duhur tidak boleh. Tidak boleh. Isya bayang manis. Mu'adah. Harus niat mu'adah. Mu'adah itu mengulangi. Sampean sholat di sini jamaah pulang sama istri belum sholat jamaah, sholat lagi. Sampean harus niat mu'adah. Dan biasanya harus jadi makmum. Tapi karena perempuan ya sampean jadi. Mungkin sholat sama ayahnya, sampean jadi makmum nanti. Kalau mu'adah itu makmum biasanya. Jangan imam. Ada lagi? Sudah cukup. Apa? Mengulangi sholat mu'adah ya sholat yang wajib itu, yang fardu itu mu'adah, karena dianjurkan berjamaah. Kalau sholat sunnah yang lainnya kan bukan mu'adah. Duha boleh 4, boleh 6, tapi tidak disunahkan jamaah kan. Yang disunahkan jamaah seperti tarawih. Tarawih masa ngulangi? Ya sholat wajib tok. Sholat wajib tok. Apa mu'adah sampean lagi? Kan mu'adah itu harus makmuman. Imam dan makmum. Niatnya mu'adah. Niatnya ngulangi itu. Paham maksudnya? Sendiri tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sendiri tidak boleh. Syaratnya mu'adah harus makmuman, harus berjamaah. Saya tidak usuk. Ya sampai kapan sampean tidak usuk? Sholat yang kedua tidak kira usuk mana sampean? Sehingga telu tidak usuk mana? Ya makanya dibantu supaya sempurna sholatnya dengan sholat ba'diyah, qabliyah. Cukup ya? Sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Ad-dallin.